Dr. Kiai Haji Amiruddin Nahrawi selaku Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Sumatera Selatan sekaligus Komisaris Independen PT Pusri Palembang pada hari Selasa 10 Oktober 2023 menceritakan tentang kisah di kitab Irsyadul Ibad, yaitu penjahat pemabuk yang mulia di akhir hidupnya. Kegemarannya membuat kerusakan dan minum-minuman keras membuatnya dibenci masyarakat sekelilingnya. Bahkan ketika ia meninggal di daerah Basrah, tak satu orang pun yang mau mengurus jenazahnya kecuali sang istri. Detik-detik pemakaman dilewati secara dramatis. Sang istri terpaksa membayar beberapa orang untuk mengangkut jenazah suaminya menuju musola. Karena tidak ada orang yang mau mensolatkan, jenazah lantas digotong kembali ke padang Sahara untuk dimakamkan di sana. Dalam kondisi yang malang ini, tiba-tiba seorang yang terkenal zuhud datang menghampiri. Ia turun dari gunung tempatnya ibadah guna mensolatkan jenazah lelaki asik tersebut. Kealiman dan kesolehan sang zahid cukup harum di mata masyarakat. Karenanya begitu tersiar kabar ia mensolati jenazah penjahat tersebut, berbondong-bondonglah orang datang ke gurun. Masyarakat heran, mau-maunya orang ahli ibadah itu menuruni gunung lalu menghormati mayat orang yang bergelimang dosa. Aku bermimpi, seolah-olah ada suara yang mengatakan turunlah dari gunung, pergilah ke salah satu jenazah yang tak ada orang lain menemani kecuali istrinya sendiri. Lakukan sholat untuknya karena sesungguhnya ia diampuni, kata sang zahid. Sang zahid pun memanggil istri lelaki jahat itu dan bertanya tentang perbuatan suaminya semasa hidup. Dia sering ke kedai untuk minum minuman keras, jawab sang istri. Tak ada perbuatan yang baik kecuali dia tiap hari sadar di waktu subuh, mengganti pakaiannya, berwudu lalu menunaikan sholat subuh. Selanjutnya ia kembali ke kedai untuk mabuk lagi. Kebaikan lainnya adalah di rumah orang yang terkenal buruk itu tak pernah sepi dari satu atau dua anak yatim yang selalu mendapat prioritas ketimbang anaknya sendiri. Ketika sadar tak mabuk, dia bermunajat seolah mengakui segala kesalahannya. Tuhan, di sudut manakah engkau akan menempatkanku yang buruk ini di neraka jahanam? Kisah ini membuka mata kita bahwa menilai seseorang tak semudah hanya dengan cara melihat pribadi lahiriannya. Orang yang sehari-hari tampak berbuat maksiat bisa jadi mulia di akhir hidupnya lantaran pertobatan dan kebaikan yang dilakukannya. Oleh karena itu, ketimbang memvonis orang lain dengan label hitam atau putih, alangkah baiknya energi itu dicurahkan untuk mengkoreksi diri sendiri. Ini ada di dalam kitab, tentunya ada seorang di negara Basrah. Di negara Basrah itu laki-laki ini kerjaannya itu hanya minum khamr di warung itu. Ketika dia mati, mau dibawa ke musala masjid, tidak ada yang mau menyalati karena orang ini kerjaannya setiap hari maksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada satupun orang yang mau menyalatinya ketika mati. Maka setelah itu istrinya nanya kepada orang-orang agar supaya tolong mayit ini suami saya bawa, tolong kubur, ini duit. Artinya diupakan, baru mau orang. Kalau udah diupah, tidak ada yang mau menyalatinya. Akhirnya dibawalah ke bawah gunung. Di bawah gunung itu rupanya ada orang yang syahid, orang yang dekat dengan Allah, seorang walinya Allah. Dia turun apa? Menyalatinya sebelum dikubur disalati. Setelah itu tahu bahwa ada seorang walinya Allah di bawah gunung itu, maka masyarakat banyak datang ikut menyalatinya orang itu. Setelah itu ditanya kepada istrinya, kenapa kok masyarakat tidak mau yang menyalatinya? Oh ya, katanya, suami saya ini kerjaannya maksiat pada Allah, selalu minum khamr pada waktu siang malam begitu juga. Ditanya lagi, apa kebaikannya lagi? Ya, kebaikannya itu ada anak yatim di rumah saya itu, dia sangat sayang melebihi anak-anaknya. Yang kedua, ketika salat subuh, dia kalau ingat sadar, dia biasanya mandi dan langsung dia sholat. Itulah kebaikan orang ini. Artinya apapun ketika melihat orang ini, jangan terlalu melihat orangnya ini bahwa ini tidak baik dan baik. Itu belum tentu, karena yang nilai baik dan tidak baik adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita agar supaya ada hikmahnya, agar supaya kita jangan melihat orang dari zahirnya, tapi siapa tahu batinnya.
Allah ya tentunya yang menerima amal ibadahnya. Dengan demikian saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.